untuk Bagus, Pak, bagus. bisa diperhatikan. Pada hari ini kita akan melakukan atau memberikan sosialisasi atau penjelasan terkait dengan pengisian satu data Boyolali dengan monitoring Center for Development. Artinya MCD itu adalah membangun data sambil kita mendukung atau mendampingi masyarakat membangun. Tanpa data, apalah kita. Sehingga ayolah kita bikin satu data yang akan kita gunakan bersama-sama untuk Boyolali. Dalam hal ini sudah hari Jumat kemarin ya, tanggal 7 Januari 2022, dilaunchingkan satu data dengan MCD yang dengan DKR Pak Bupati 7 itu tujuan. Kalau Jawa ini pitulungan ya. Semoga saja dengan adanya data yang lengkap, satu data ini menjadi pitulungan bagi kita semua untuk bisa melaksanakan program dan kerja dan kegiatan Boyolali pada umumnya, desa-desa pada khususnya, agar supaya masyarakat Boyolali bisa melangkah bersama, menata bersama penuh totalitas. Nah, dengan adanya MCD ini, nanti diharapkan Boyolali adalah satu-satunya kabupaten yang mempunyai data kependudukan yang valid, kemudian mempunyai data kemiskinan. Jadi satu-satunya kabupaten kota di seluruh Indonesia yang bisa memiliki data kemiskinan, karena belum ada satu kabupaten kota di Kabupaten Boyolali di Indonesia yang telah memiliki data kemiskinan untuk by name by address-nya. Selalu kita menggunakan data kemiskinan itu adalah DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Yang menurut definisinya itu bukan kemiskinan. Sehingga ada dijadikan acuan untuk menentukan data kemiskinan. Pada akhirnya dengan dikeluarkannya Perpres 104 dan KMK 190, desa menjadi bingung. Karena dalam KMK tersebut tidak disebutkan kemiskinan itu berasal dari data DTKS, melainkan 40% dana desa digunakan untuk BLT dana desa itu adalah bagi masyarakat miskin. Nah, kegalauan itu di Kabupaten Boyolali telah kita berikan solusinya dalam bentuk satu data dengan MCD. Nah, satu data dengan MCD ini kami sampaikan ada dua data. Yang pertama adalah data dasar. Data dasar di sini informasinya ada dua, yaitu informasi tentang kependudukan dan informasi tentang kemiskinan. Kemudian yang kedua adalah data sektoral. Data sektoral ini adalah data-data yang dibutuhkan oleh organisasi perangkat daerah atau OPD yang akan kita sediakan sampai dengan pemerintah tingkat bawah, dalam hal ini adalah desa, bahkan sampai dengan tingkat RT, yang akan digunakan atau sebagai dasar diolah oleh OPD, kemudian akan dijadikan data sektoral yang nantinya akan diunggah dalam portal data, sehingga data sektoral ini akan dikonsumsi masyarakat untuk semua elemen, baik itu mulai di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan sebagainya. Harapannya nanti juga tidak semua OPD akan minta data ke desa. Dengan satu data ini, nanti OPD bisa mengkonsumsi data pengolahan datanya melalui
satu data melalui MCD ini, baik data kependudukan, data kemiskinan, maupun data sektoral. Dalam pertemuan pagi hari ini, menjelang siang, kita akan menjelaskan pelaksanaan pengumpulan data untuk satu data dengan MCD, mulai data dasar sampai dengan data sektoral. Coba nanti kita detailkan, kita fokuskan pada data dasar sendiri, karena dalam data dasar ini ada instruksi dari Bupati akhir Januari atau awal Februari harus selesai, karena ini juga akan dibutuhkan oleh desa terkait untuk penentuan siapa yang akan menerima bantuan langsung tunai dari anggaran dana desa. Oleh karena itu coba kita share ya, tadi sudah kita sharekan, coba izin kita sharekan untuk petunjuk teknis pengisian satu data dengan Monitoring Center for Development atau MCD tahun 2022. Coba penjenengan Bapak Ibu sekalian simak, kalau dimungkinkan simak tabelnya untuk tabel MCD. Nah, karena dari tabel MCD itu kita coba jelaskan terkait dengan maksud dan tujuan dari istilah-istilah atau definisi operasional dari istilah-istilah yang ada dalam tabel tersebut. Sebelum kita mendefinisikan operasional dan menjelaskan teknis untuk pengisian MCD untuk data dasar, coba kita sampaikan dulu timnya dulu. Kemarin telah kita sampaikan surat edaran terkait dengan tim Monitoring Center for Development melalui Disperunasdes. Di situ telah diatur terkait dengan siapa yang harus menjadi tim MCD tingkat desa. Kemudian honor yang diperbolehkan untuk diberikan kepada tim Monitoring Center for Development di tingkat desa. Kami sedikit menambahkan di sini ada satu personel yang dimungkinkan bisa dimasukkan atau nanti karena tugas pokok fungsinya nanti kami jelaskan. Adapun tim Monitoring Center for Development untuk MCD Kabupaten Bele tahun 2022, yang pertama adalah kepala desa selaku penanggung jawab MCD. Kemudian sekretaris desa selaku koordinator MCD, walaupun dalam surat edaran tidak dicantumkan nama sekretaris desa dalam hal kaitannya dengan kegiatan MCD, tetapi dalam petunjuk ini kami sampaikan terkait dengan tugas pokok fungsi dari sekretaris desa. Kami anggap sekretaris desa selaku koordinator MCD desa di desanya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah satu orang perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa selaku admin data sektoral. Di depan sudah kami jelaskan, data ini nanti ada dua. Yang pertama adalah data dasar, yang isinya adalah data kependudukan dan data kemiskinan. Kemudian yang kedua adalah data sektoral. Khusus untuk data sektoral, nanti akan diampu langsung oleh satu perangkat yang telah ditunjuk oleh kepala desa melalui SK tim MCD ini. Kemudian yang keempat adalah satu relawan selaku admin MCD desa. Perlu dijelaskan, relawan di sini adalah bisa perangkat desa, bisa masyarakat. Kemudian yang kelima adalah ketua RT yang ditunjuk kepala desa sebagai tim Monitoring Center for Development di desa masing-masing. Harapannya semua ketua RT yang ada di desa sebagai tim MCD tingkat desa. Adapun tugas-tugas dari tim monitoring MCD desa, yang pertama adalah kepala desa adalah selaku penanggung jawab. Saya ulangi, selaku penanggung jawab MCD yang bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas perangkat desa. Artinya perangkat desa ini adalah
yang ditunjuk, kemudian tugas admin MCD atau PIC MCD desa, relawan tadi, dan tugas ketua RT selaku nanti petugas lapangan yang akan mengumpulkan data atau mengisi data yang akan diberikan kepada admin MCD tingkat desa. Kemudian yang kedua, tugas sekretaris desa adalah melakukan verifikasi data dasar yang dihimpun oleh RT dan relawan MCD, serta menverifikasi kebenaran dari data sektoral. Memang lumayan cukup berat untuk sekda di sini karena tugas beliau adalah menverifikasi data dasar, yaitu data kependudukan dan data kemiskinan, baik yang berasal dari RT maupun dari admin MCD, serta admin data sektoral terkait dengan kebenarannya. Kemudian admin data sektoral atau perangkat desa yang ditunjuk selaku pelaksana pengisian data sektoral. Monggo disepakati apakah itu kasih pemerintahan atau KUR kasih yang lain yang ditunjuk oleh kepala desa selaku admin data sektoral. Nah, admin ini bertugas untuk mengisi atau merekap semua data atau dokumen atau buku-buku, ya idealnya KUR-Kasi yang ada di desa itu adalah melaksanakan tugas pokok fungsinya, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, umum, kesejahteraan, ketertiban, dan umum, dan sebagainya, itu dituangkan dalam buku-buku yang merupakan tugas pokok fungsinya. Idealnya ketika KUR-Kasi itu melaksanakan tugas pokok fungsinya, admin data sektoral itu hanya merekap. Sekali lagi, hanya merekap data-data yang dibikin oleh KUR-Kasi yang telah ditulis dalam dokumen atau buku yang dibikin atau yang menjadi tanggung jawab KUR-Kasi tersebut. Sehingga admin data sektoral ini hanya merekap saja sebetulnya. Nah, rekapannya dituangkan dalam tabel isian data sektoral yang telah kami sampaikan. Kemudian yang keempat adalah relawan atau tugas dari relawan selaku admin MCD desa adalah yang pertama, pengisian dengan menggunakan aplikasi data dasar dalam hal ini adalah kependudukan dan kemiskinan yang telah dihimpun oleh ketua RT. Admin MCD itu adalah menyalin, sebetulnya hanya menyalin atau merekap dari data yang telah dikumpulkan oleh RT yang menjadi tim MCD desa. Salinannya itu dituangkan dalam tabel Excel yang telah kita kirimkan kepada desa melalui auditor pendamping masing-masing. Kemudian tugas yang kedua adalah hasil pengisian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dituangkan dalam form isian data kondisi warga dan scoring data kondisi warga. Artinya ketika admin itu sudah memasukkan data dari RT ke dalam Excel yang telah kita kirimkan, hanya dengan cara mengklik saja, di situ ketika penjaringan klik, misalnya klik jenis kelamin, di situ ada pilihan laki-laki dan perempuan, tinggal pilih saja laki-laki atau perempuan. Misalnya juga status dalam keluarga, di situ ada pilihan kepala keluarga, istri, anak, atau anggota lainnya, tinggal pilih salah satu dengan cara mengklik saja. Nah, ketika admin itu melakukan pengeklikan data kependudukan, data kemiskinan, misalnya penghasilan antara ring 600 sampai dengan 900, di situ otomatis pada sheet atau lampiran 3, di situ nanti akan muncul scoring yang akan menentukan status warga di tempat penjaringan, apakah itu nanti miskin absolut atau ekstrim,
miskin, rawan kemiskinan, ataupun mampu. Kemudian tugas yang ketiga adalah membuat rekapitulasi data dasar. Dalam hal ini adalah kependudukan dan kemiskinan. Artinya masyarakat di desa penjenengan atau yang telah dikelompokkan menjadi per RT atau di RT 1 RW 1 yang dikategorikan miskin absolut atau ekstrim itu berapa orang, siapa saja, kemudian yang miskin itu berapa orang, siapa saja, keluarganya, kemudian yang rawan kemiskinan itu juga demikian juga dengan yang mampu. Rekapitulasi saja. Kemudian tim yang terakhir adalah ketua RT. Dalam hal ini ketua RT atau siapapun yang ditunjuk oleh kepala desa, dalam hal ini di RT masing-masing, bisa ketua, bisa sekretaris, atau biasa warga masyarakat yang di lingkungan RT tersebut yang bertanggung jawab untuk pengisian atau pengumpulan data dasar ini nanti. Tugasnya adalah yang pertama, melakukan pengisian secara manual data dasar kependudukan dan kemiskinan. Manual itu artinya nanti bisa kita jelaskan di bawah. Caranya bagaimana nanti kita jelaskan di bawah. Kemudian yang kedua adalah melakukan update, memperbaharui secara manual data dasar kependudukan kemiskinan pada bulan April atau setiap bulan April, Juli, dan Oktober. Karena di bulan Januari itu kita telah lakukan data awal, maka pembaharuannya atau update datanya dilakukan bulan April, Juli, dan Oktober. Nah, demikian untuk tim yang akan tim sebagai tim MCD di tingkat desa. Dan tugas-tugasnya telah kami jabarkan, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kemudian perangkat desa yang ditunjuk sebagai admin data sektoral, kemudian relawan yang ditunjuk sebagai admin atau PIC MCD tingkat desa, dan ketua RT sebagai pelaksana tugas untuk melakukan pengumpulan data. Ini terkait dengan tim. Kemudian kita mencoba untuk yang kedua adalah tahapan dari MCD. Kita berikan informasi, jangan khawatir, acara hari ini kita rekam, dan nanti hasil rekamannya kita berikan kepada semua desa untuk bisa digunakan atau dimanfaatkan apabila ada permintaan dari RT atau perangkat yang lain yang belum mengikuti acara ini bisa menggunakan rekod ini untuk bisa menjelaskan dari fungsi tim ataupun tahapan atau tata cara pengisian MCD satu data dengan MCD ini. Kami lanjutkan untuk tahapan Monitoring Center for Development. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan perencanaan data. Tahapan ini merupakan persiapan penyajian data. Dianggap penting karena dasar dari satu data dengan MCD adalah berbasis data kependudukan. Nah, ini meliputi yang pertama adalah data dasar. Di depan sudah kita jelaskan bahwasanya data dasar terdiri dari 2 data. Yang pertama adalah data kependudukan. Data kependudukan ini nanti menginformasikan terkait dengan nama penduduk ya, bukan nama warga. Saya ulangi. Satu data dengan MCD ini yang digunakan adalah penduduk, bukan warga. Warga dan penduduk itu beda. Penduduk adalah yang mempunyai KTP atau KK Boyolali. Jadi, warga yang berdomisili di Boyolali itu belum tentu penduduk Boyolali. Maka dalam kegiatan ini, pendataannya adalah penduduk, bukan warga. Perlu kami tegaskan seperti itu, sehingga data yang kami kirimkan kemarin adalah data penduduk Boyolali. Sehingga jangan ditambah dan jangan dikurangi datanya. Nanti yang akan diisi adalah nama, NIK, kemudian status dalam keluarga, status perkawinan,
jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan usia. Itu untuk data kependudukan. Data ini sangat penting dan bermanfaat tidak hanya untuk catatan sipil saja. Semua kegiatan, semua bidang memerlukan data kependudukan, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, tertiban, dan sebagainya membutuhkan data kependudukan ini. Makanya harus valid. Kemudian yang kedua adalah data kemiskinan. Data ini dapat menyajikan kriteria rumah tangga berdasarkan 7 indikator utama dan 20 subindikator yang merupakan sebagai dasar untuk mengukur tingkat kemiskinan di Kabupaten Boyolali. Adapun 7 indikator utama dan 20 subindikator disajikan dalam lampiran 2. Ini nanti dalam SK Inspektur berubah menjadi lampiran 2, nanti akan kita sampaikan. Kemudian data sektoral. Data ini merupakan data yang pemanfaatnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi yang terdiri dari 10 bidang data, yaitu mulai dari wilayah geografis, sumber daya, bidang sosial, kesehatan, pertanian, peternakan, perindustrian dan perdagangan, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan bidang ketentraman dan ketertiban. Adapun tabel dari bidang dan subbidang yang untuk data sektoral ini nanti bisa Anda lihat dari lampiran 3 untuk surat SK Inspektur tentang juknis ini. Untuk tahap yang perencanaan itu hanya menjelaskan terkait dengan definisi-definisi dari data dasar dan data sektoral. Kemudian yang paling penting adalah di tahapan yang kedua, yaitu pengumpulan data. Di tahap pengumpulan data ini akan kami jelaskan, yang pertama adalah terkait dengan definisi operasional atau definisi dari masing-masing tabel. Kemudian yang kedua nanti kami akan menjelaskan teknis cara pengisian oleh masing-masing petugas, yaitu petugas pengumpul data RT, kemudian petugas admin MCD, ataupun petugas dari admin data sektoral. Coba agak panjang nanti kita jelaskan di definisi operasional untuk tabel data dasar. Yang pertama adalah data dasar. Di data dasar ini yang pertama kami akan mencoba mendefinisikan terkait dengan data kependudukan dulu. Penyajian data kependudukan disiapkan oleh pemerintah desa dengan data kependudukan yang diunduh dari aplikasi Pasyak Kabupaten Boyolali yang dikeluarkan oleh Dukcapil yang telah dikirimkan oleh Inspektorat melalui auditor pendamping masing-masing kepada desa-desa melalui grup kecamatan masing-masing. Jadi data yang digunakan adalah data kemarin yang diberikan oleh Inspektorat, bukan data yang diunduh oleh desa sendiri melalui Pasyak di masing-masing desa. Karena data yang diunduh dari Pasyak masing-masing di komputer masing-masing desa masih kacau, sehingga datanya gunakan data yang diberikan oleh Inspektorat yang telah didownload oleh Dukcapil. Data ini adalah data bersih, artinya bersih dari ganda, tapi masih ada beberapa penduduk miskin yang ada di dalamnya, penduduk yang meninggal yang masih tercatat di Pasyak tersebut. Makanya nanti akan kita berikan arahannya nanti seperti apa. Data kependudukan disajikan oleh pemerintah desa dengan cara yang pertama. Nah, ini tugasnya pemerintah desa. Memisahkan data yang telah diunduh dari aplikasi Pasyak Kabupaten Boyolali sesuai dengan nama desa masing-masing. Karena data yang kemarin kita kirimkan adalah per kecamatan, berarti tugasnya desa memisahkan atau menfilter sesuai dengan desanya masing-masing. Kemudian yang kedua, data yang telah diunduh tersebut dipisahkan atau difilter sesuai dengan nama desa, kemudian dilakukan filter per RT. Nah, setelah
sudah dipisah menjadi per desa atau desa penjenengan, maka difilter lagi ke masing-masing RT. Kemudian yang ketiga, data per RT yang disajikan berdasarkan nama, NIK, sesuai dengan pengelompokan per keluarga, sesuai dengan kartu keluarga. Jadi di situ data yang kami kirimkan kemarin sudah berdasarkan NIK dan KK yang tercantum dalam PASYA, sehingga tidak akan loncat-loncat lagi seperti data yang kemarin pertama kami kirimkan. Kemudian yang keempat, format tabel yang disajikan sesuai dengan tabel pada lampiran 4. Nanti dalam surat SK Inspektur di lampiran 4. Atau dari data yang penjaringan terima itu di lampiran 3. Kemudian yang terakhir, data yang telah disajikan per RT tersebut baru diserahkan kepada ketua RT untuk melakukan pengisian dalam tabel-tabel tersebut. Kemudian yang kedua adalah untuk definisi operasionalnya masing-masing tabel. Kolom-kolom dalam tabel MCD di lampiran 3 di file penjaringan. Yang pertama adalah nama. Nama disajikan dengan nama lengkap. Penduduk tanpa gelar yang tercantum dalam akta kelahiran, KK, ijazah, KIA, KTP, atau identitas yang sah lainnya. Atau nama sesuai dengan data yang kita kirim melalui PASYA kemarin. Ini biar panjang saja, tak tuliskan seperti itu. Kemudian NIK juga demikian. Status hubungan keluarga. Nah, status hubungan keluarga menjelaskan posisi penduduk dalam keluarga, yaitu apakah sebagai kepala keluarga, istri, anak, atau sebagai anggota keluarga lainnya. Kemudian status perkawinan. Status perkawinan menjelaskan status penduduk terkait dengan perkawinan, yaitu apakah penduduk tersebut kawin, belum kawin, cerai mati, atau cerai hidup. Kemudian jenis kelamin, perempuan atau laki-laki. Kemudian kolom tanggal, bulan, tahun. Nanti diseragamkan untuk tanggal bulan tahunnya menggunakan format tanggal dulu, baru bulan, kemudian tahun. Jangan bulan, kemudian tanggal, baru tahun. Biar seragam nanti tanggal dulu, bulan, baru tahun. Nah, nanti untuk pertanyaan di terakhir saja. Kemudian usia. Usia nanti merupakan selisih tahun ini dengan tahun kelahiran. Saya yakin jelas ya. Kemudian pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir menjelaskan bahwa penduduk sampai dengan sekarang telah menyelesaikan pendidikan terakhir sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Di situ nanti akan banyak pilihan, apakah tidak tamat SD, kemudian tamat SD, SMP, SMA, sampai dengan sarjana, S3. Kemudian pekerjaan. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan penduduk sehari-hari yang dapat menghasilkan uang yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam 1 bulan dengan pilihan pada lampiran 1. Di situ ada buruh tidak tetap, buruh tetap, kemudian PNS, TNI, Polri, perangkat desa, dan sebagainya. Di situ banyak pilihannya. Tinggal dipilih nanti. Kemudian penghasilan per bulan, nanti kita perjelaskan karena banyak pertanyaan terkait dengan penghasilan per bulan ini, karena kasusnya bermacam-macam. Penghasilan dalam hal ini kita definisikan adalah akumulasi besaran uang atau barang atau yang disetarakan dengan uang atau barang seluruh anggota keluarga yang diterima selama 1 bulan yang besaran disesuaikan dengan kategori atau pilihan lampiran 1. Nanti kategorinya di situ adalah
kurang dari 600, 601 sampai dengan 900, dan di atas sampai dengan di atas 3 juta. Kami contohkan demikian. Dalam satu keluarga misalnya, kepala keluarga A berpenghasilan 2 juta per bulan. Istri berpenghasilan 1 juta per bulan. Anak berpenghasilan 2 juta per bulan. Sehingga penghasilan satu keluarga adalah sebesar 5 juta. Sehingga definisi akumulasi demikian, ditambahkan penghasilan mulai dari kepala keluarga, istri, anak, atau anggota keluarganya dijadikan satu, kemudian hasil penjumlahan tersebut baru dimasukkan dalam kategori. Dia masuk kategori yang mana? Apakah kurang dari 600.000 atau sampai dengan lebih dari 3 juta. Dalam contoh ini, kebetulan 5 juta berarti dimasukkan dalam kategori 6, sehingga nanti skornya adalah 1. Kemudian contoh yang kedua, yaitu penduduk yang tidak bekerja, namun seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh keluarga yang tidak tinggal dalam satu rumah. Maka biaya hidup tersebut disetarakan dengan sebagai penghasilan. Artinya contohnya begini, ada satu ibu yang sudah sepuh, tinggal sendiri, tidak bekerja. Kalau tidak bekerja, artinya tidak punya penghasilan, tapi kebutuhan hidupnya semua ditanggung oleh anak-anaknya yang kaya, yang mampu. Baik itu konsumsinya, pakaiannya, obatnya, pengobatannya, jaminan kesehatan, dan sebagainya ditanggung oleh keluarganya. Nah, ini dianggap sebagai penghasilan. Nah, ini karena banyak pertanyaan yang masuk ke kita, salah satunya adalah yang demikian. Kemudian yang selanjutnya adalah kepemilikan harta lancar. Kepemilikan harta lancar adalah kepemilikan harta selain penghasilan berupa uang atau barang yang dimiliki oleh keluarga atau diakui oleh keluarga yang nilainya sesuai dengan kategori. Di situ kategorinya ada kategori uang atau barang di bawah 500, uang atau barang di atas 500 sampai dengan sekian, dan nanti bisa dilihat dari tabel. Adapun harta lancar itu bisa berupa uang. Uang itu bisa uang tunai, uang yang ada di tabungan atau deposito, surat berharga, ataupun saham dan asuransi. Kemudian barang termasuk di dalamnya adalah peralatan dan mesin, baik itu rumah tangga, logam mulia, ternak, dan sebagainya. Kemudian kolom yang selanjutnya adalah kemampuan konsumsi. Adalah artinya di sini adalah intensitas atau aktivitas makan keluarga setiap hari. Keluarga tersebut mampu makan berapa kali dalam satu hari. Atau keluarga tersebut setiap hari dia bisa makan atau tidak. Nanti yang dimaksud dengan kemampuan konsumsi adalah demikian. Keluarga tersebut dalam satu hari bisa atau tidak makan dalam satu hari. Kalau bisa makan dalam satu hari, berapa kali? 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Nanti bisa dimasukkan dalam tabel. Kemudian selanjutnya adalah rasio pengeluaran pangan. Adalah perbandingan antara penghasilan yang diterima selama 1 bulan dengan penggunaan penghasilannya tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan. Simpelnya, penghasilan 1 bulan saya itu untuk apa? Apakah untuk makan semua atau sebagian besar untuk makan? Dalam hal ini sebagian besar adalah lebih dari 70%. Apakah sebagian kecil saja untuk makan atau 30% ke bawah untuk makan, lainnya untuk kegiatan yang lain? Atau yang bagaimana? Ini tergantung dari hasil pengumpulan data penjaringan. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis konsumsi. Nah, jenis konsumsi adalah komposisi makanan apa yang dikonsumsi oleh keluarga atau penduduk setiap harinya. Apakah penduduk di wilayah penjaringan itu hanya makan nasi saja dengan garam dan kecap? Apakah makannya dengan setiap hari dengan lauk pauk, atau makannya dengan lauk pauk tapi tidak setiap hari? Nah, ini juga kita akan ukur
untuk menguji tingkat kemiskinan di warga panjenengan. Kemudian selanjutnya adalah kemampuan membeli pakaian. Artinya adalah kemampuan keluarga dalam membeli atau mengadakan pakaian dalam 1 tahun. Apakah keluarga masyarakat panjenengan itu memakai pakaian itu dengan membeli, kemampuan membelinya itu sekali dalam setahun, seperti saya misalnya, atau lebih dari 1 kali, atau bahkan dia dapat memakai pakaian hanya dari pemberian orang lain. Nah ini. Kemudian selanjutnya adalah status tempat tinggal. Nah ini yang jadi banyak pertanyaan juga, status tempat tinggal. Nah yang dimaksud dengan status tempat tinggal adalah kepemilikan tempat tinggal. Warga penduduk panjenengan menempati rumah itu apakah dia itu berlindung di tempat orang lain, di tempat orang tua, itu sama ya, di tempat orang lain, di tempat orang tua itu sama. Tetapi kalau rumah tersebut dianggap menjadi yang dianggap nanti akan diberikan pada yang menempati tersebut, itu dianggap milik sendiri. Kemudian apakah penduduk panjenengan itu menempati rumah dengan mengontrak atau menyewa, atau menempati dengan punya rumah sendiri, atau bahkan justru ada sebagian penduduk panjenengan yang betul-betul tidak berlindung di suatu rumah, hanya menempati di tenda di tengah sawah atau di emper-emper toko. Nah ini dianggap tidak memiliki tempat tinggal. Nah jadi bisa disepadankan kalau di tabel itu ada pilihan tidak memiliki tempat tinggal itu adalah yang tidak menempati rumah, baik itu rumah permanen. Dia hanya tinggal di emperan toko, kemudian bikin tenda di lapangan setiap harinya, di kuburan, seperti demikian, itu yang tidak memiliki tempat tinggal. Kemudian berlindung. Berlindung itu, misalnya saya menempati rumah yang di dalamnya itu ada orang tua saya yang kakaknya terpisah. Itu kategori berlindung juga. Atau berlindung di tempatnya orang lain. Di rumahnya paman saya, di rumahnya teman saya, atau di rumahnya tetangga saya tanpa menyewa. Itu berlindung. Kira-kira penjelasannya demikian. Kemudian definisi yang selanjutnya adalah luas lantai. Luas lantai adalah bangunan tempat tinggal dibagi dengan jumlah anggota keluarga yang menempatinya. Contohnya adalah demikian. Misalnya rumah ukuran 6 kali 9. Jadi panjangnya 9, lebarnya 6, sehingga ketemu luasnya adalah 54 meter persegi. Yang ditempati oleh 4 anggota keluarga. Jadi satu anggota keluarga menempati luas lantai 54 meter persegi tadi dibagi menjadi dibagi 4 orang sehingga hasilnya adalah 13,5 meter persegi. Artinya satu anggota keluarga menempati luas lantai seluas 13,5 meter persegi. Perhitungannya demikian. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis lantai. Jenis lantai adalah jenis lantai bangunan tempat tinggal. Apakah lantai yang bangunan yang panjenengan tinggal itu semua terbuat dari tanah? Apakah sebagian besar atau 70% lebih itu dari tanah? Kemudian lantainya bagian kecil atau 30% ke bawah itu dari tanah? Atau memang semuanya permanen? Kemudian jenis dinding. Jenis dinding juga demikian. Artinya adalah jenis dinding rumah tangga tempat tinggal. Apakah dinding atau dinding dari rumah yang panjenengan tempati itu terbuat dari bambu, kemudian atau dari kayu dengan kualitas murah seperti kayu sengon, muiyu, atau kayu kelapa yang ketebalannya itu di bawah 2 cm, atau dindingnya dari batu bata, batako tanpa plester,
atau sudah memang batu bata atau batako dengan plester, atau dindingnya dari kualitas kayu dengan kualitas yang bagus seperti jati, kayu Kalimantan dengan ketebalan lebih dari 2 cm dan sebagainya, atau jenis kayu yang mahal lainnya. Kemudian selanjutnya adalah fasilitas MCK. Nah, ini nanti akan banyak pertanyaan juga. Bagaimana kalau rumah tangga tersebut atau penduduk tersebut dalam satu rumah ditempati 4 kepala keluarga? Kalau untuk menjawab di tempat tinggal, 3 dari 4 itu adalah berlindung. Berarti yang satu adalah rumah sendiri. Tetapi kalau untuk menjawab MCK dan IPAL, jawabannya adalah punya. Walaupun satu rumah ditempati oleh 4 kakak, untuk jawaban di tempat tinggal, yang 3 itu jawabannya berlindung, yang satu adalah jawabannya adalah punya sendiri, tetapi untuk menjawab pertanyaan fasilitas MCK dan IPAL atau septic tank, ketika rumah tersebut ada MCK dan septic tanknya, jawabannya adalah punya. Jawabannya adalah punya. Demikian juga untuk penerangan. Penerangan juga demikian. Ketika rumah tersebut ditinggali oleh 4 kakak, ditinggali 4 kakak, 3 itu berlindung, 1 adalah rumah tinggal sendiri. Kemudian yang dinilai karena ini adalah rumahnya, maka penerangannya adalah menggunakan penerangan milik rumah yang bersangkutan. Nah, definisi dari energi penerangan adalah apakah rumah tersebut atau kepemilikan fasilitas penerangan tempat tinggal keluarga dan sebagainya yang dibahas adalah tempat tinggalnya masalahnya. Sehingga kalau tempat tinggal tersebut menggunakan energi listrik, ya tinggal nanti dipilih energi listriknya itu bersubsidi atau non subsidi. Kan banyak sekali penyebab ya kenapa masih berlindung dalam satu rumah. Banyak penilaian untuk energi penerangan sesuai dengan tabel di tabel lampiran 2. Kemudian selanjutnya adalah fasilitas air minum. Yang dimaksud dengan fasilitas air minum adalah apakah keluarga menggunakan sumber air minum yang dimanfaatkan, yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Keluarga tersebut apakah dalam memanfaatkan sumber air minum, baik itu untuk mandi, minum, cuci, itu menggunakan dari sumber air yang tidak terlindungi, misalnya bukan dari sungai ya, sungai itu yang sumber airnya jauh, ini sungai yang tercemar atau sungai yang digunakan untuk air persawahan itu tidak terlindungi, atau dari air dari tanda hujan itu masuk kategori sebagai sumber air yang tidak terlindungi. Kemudian untuk MCK apakah bersumber dari sumur atau PDAM atau dari sumber air mineral kemasan isi ulang. Ini kalau orang kaya kan mau mandi aja beli galonan kan, enggak mau dari PDAM maupun dari sumur. Kemudian bahan bakar atau sumber energi. Artinya adalah jenis bahan bakar yang digunakan keluarga untuk memasak setiap hari. Apakah masih menggunakan kayu bakar? Apakah masih menggunakan, ada perangkat desa, kepala desa PNS TNI Polri, yang memasaknya masih menggunakan gas LPG 3 kg melon, atau menggunakan gas LPG non subsidi. Nah, selanjutnya adalah kartu jaminan kesehatan. Nah, ini yang juga banyak pertanyaan.
adalah untuk kepemilikan kartu jaminan. Kartu jaminan kesehatan adalah kepemilikan kartu jaminan kesehatan dalam hal keluarga yang memiliki KIS dan anggota keluarga lainnya memiliki kartu jaminan mandiri karena dijamin oleh pihak ketiga atau perusahaan, dianggap keluarga tersebut memiliki kartu jaminan kesehatan mandiri. Contoh, saya memiliki KIS karena istri saya adalah pegawai atau buruh pabrik atau karyawan pabrik yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan, maka dianggap keluarga saya memiliki kartu jaminan mandiri. Karena BPJS Ketenagakerjaan istri saya bisa saya gunakan. Itu nanti double, kalau seperti itu kepemilikannya double. Maka dianggap itu kartunya adalah mandiri. Karena banyak pertanyaan terkait dengan itu. Kemudian kemampuan berobat adalah kemampuan keluarga dalam rangka berobat atau pelayanan kesehatan keluarga. Ketika kita sakit atau ketika penduduk sakit, ada enggak penduduk penjenengan itu yang sama sekali tidak mampu berobat? Atau kalau ada penduduk penjenengan yang sakit, berobatnya kemana? Ke bidan desa, atau puskesmas, atau klinik, ke dokter umum, dokter spesialis, atau ke tempat yang lain, alternatif. Di situ ada pilihannya juga. Kemudian selanjutnya adalah akses informasi. Akses informasi ini adalah media informasi yang dimiliki keluarga untuk dapat mengakses informasi. Apakah penduduk penjenengan ada yang sama sekali tidak mempunyai media akses informasi seperti radio, televisi? Atau hanya memiliki radio saja atau televisi analog saja? Atau bahkan di tempat penjenengan, keluarga di tempat penjenengan itu memiliki segalanya, mulai dari radio, kemudian televisi Android, HP, kemudian laptop, kemudian internet dan lain sebagainya. Nanti bisa diukur untuk menilai kondisi warga penduduk penjenengan. Kemudian kolom yang terakhir adalah keterangan. Di depan sudah kami sampaikan bahwasanya data yang kita sampaikan itu hanya baru bersih dari data ganda. Masih terdapat penduduk yang meninggal yang masih tercantum di data tersebut. Sehingga dalam kolom keterangan, apabila ada penduduk penjenengan yang meninggal, berikanlah keterangan meninggal. Walaupun di situ kami tuliskan meninggal ganda pindah, karena kami yakin sudah tidak ada data ganda di situ. Ini definisi operasional dari masing-masing kolom pada tabel data dasar. Ini ada dua pertanyaan ya, ada dua yang angkat tangan. Sebelum kami lanjutkan, coba kami tanggapi dari Kades Kadipaten dulu, Pak Mariano. Monggo Pak Mariano. Oh, belum dibuka. Nggak bisa. Mas Mariano. Tono toh. Ayo Mas Mariano.
Oh, kalau belum kita lanjutkan aja. Kita lanjutkan dulu karena tidak ada respon dari Kades Kadipaten Kecamatan Andong, Mas Mariono. Oh. Ya, monggo Mas Mariono. Pak Lilit sing tak mateni ya, dari RT kok ki aku Yuk. Mas Mariano. Saya mesake men. Wes. Mas Mariano. Tidak ada ya? Dari Kunti, mungkin dari Kunti dulu. Atau dari Mas Ihsan Guarudin. Atau dari Pak Juwandi. Monggo Pak Juwandi. Ya udah, kita lanjutkan dulu. Ini kan dia namanya sendiri kan harusnya. Oke, kita lanjutkan. Tata cara pengisian. Masih monitor ya, masih diterima dengan baik ya suaranya ya. Tata cara pengisian. Tata cara pengisian untuk khusus, nah ini kami tujukan kepada RT, ini petugas RT atau yang menghimpun data langsung di masyarakat. Untuk kolom nama, NIK, status hubungan dalam keluarga, status perkawinan, jenis kelamin, tanggal lahir, usia, pendidikan, pekerjaan, dan kepemilikan kartu jaminan kesehatan setiap penduduk atau anggota keluarga wajib diisi. Jadi nanti diisi semua itu per anggota keluarga. Mulai dari nama, NIK, status hubungan dalam keluarga, status perkawinan, jenis kelamin, tanggal lahir, usia, pendidikan, pekerjaan, dan kartu kepemilikan jaminan kesehatan untuk setiap penduduk atau anggota keluarga wajib diisi. Kemudian yang kedua, untuk kolom penghasilan per bulan, kepemilikan harta lancar, kemampuan konsumsi, rasio pengeluaran pangan, jenis konsumsi, kemampuan membeli pakaian, status tempat tinggal, luas lantai, jenis dinding, fasilitas MCK, fasilitas IPAL, fasilitas energi penerangan, fasilitas air minum, bahan bakar atau sumber energi, kemampuan berobat, dan akses informasi hanya diisi pada baris kepala keluarga. Saya ulangi, hanya diisi pada baris kepala keluarga saja. Untuk kolom-kolom tersebut, pada baris istri, anak, atau anggota keluarga lainnya dikosongi. Yang diisi hanya pada baris kepala keluarga saja. Kemudian yang C, RT mengisi data yang telah diberikan oleh pemerintah desa, jadi kertas itu ya dalam bentuk hard copy nanti, dengan cara memberikan kode angka saja. Pada kolom-kolom yang akan diisi, kode angka tersebut mengacu pada lampiran 1. Contoh, untuk mengisi kolom pekerjaan, kepala keluarga yang bekerja sebagai buruh tidak tetap diberi kode angka 2. Jadi
dalam tabel MCD data dasar kolom pekerjaan oleh Pak RT hanya caranya dengan menuliskan angka 2 pada kepala keluarga yang pekerjaannya adalah buruh tidak tetap. Misalnya pekerjaannya PNS berarti diberi angka di situ adalah berapa itu? 4. Bagi kepala keluarga yang tidak bekerja, berarti kan diberi angka 1. 1 saja yang ditulis, bukan tidak bekerja begitu, tetapi 1 saja. Misalnya istri, kalau terkait dengan pekerjaan, ya tinggal berikan kode angkanya saja. Karena nanti kertas kerja yang diberikan kepada RT kan kolomnya kecil-kecil. Dan yang terakhir, untuk admin MCD atau relawan tadi, merekap hasil dari RT tersebut, manual pada huruf C, ke dalam tabel Excel MCD lampiran 2. Nah, di sini ini nanti. Nah, saya ambilkan contoh di sini. Bagi ketua RT atau petugas di lapangan, nanti tinggal misalnya kepala keluarga pekerjaannya adalah buruh tidak tetap. Berarti yang diisi oleh RT hanya tinggal menuliskan angka 2, begini saja untuk RT-nya. Penghasilan misalnya 2 juta, berarti 2 juta di sini masuk kategori 901 sampai dengan 2 juta. Di sini ada dalam, mohon maaf, kita lihat di lampiran 1. Di sini ada penjelasannya di lampiran 1 untuk penghasilan. Untuk 2 juta itu masuk pada poin 4, angka 4. Berarti kalau penghasilannya adalah 2 juta, maka di sini Pak RT hanya menulis angka 4. Kemudian kepemilikan harta juga demikian. Misalnya juga angka 4. Angka 3 misalnya. Dan sebagainya seterusnya. Jadi nanti pemerintah desa selain memberikan rekapan data kependudukan di lampiran 2 ini, yang telah diisi nama NIK-nya, juga diberikan lampiran 1 ini pedomannya. Jadi yang kami warna ini adalah yang akan dituliskan ketua RT pada kolom lampiran 2, tadi yang saya contohkan. Nah ini. Nah kemudian setelah ketua RT lengkap, kemudian diserahkan kepada admin, misalnya sudah telah diverifikasi oleh Sekdes, admin menyesuaikan data dari yang diperoleh RT tadi ke dalam Excel MCD. Excel MCD adalah lampiran 2 ini. Nah, tinggal menyesuaikan, diklik saja, hanya mengklik saja. Misalnya tadi kepala keluarganya adalah pekerjaannya buruh tidak tetap. Diklik saja di buruh tidak tetap. Kemudian penghasilannya tadi adalah sampai dengan 2 juta. Tinggal di sini ada pilihan tidak memiliki, kurang dari 600, 600 sampai 900, 901 sampai 2 juta, 2 juta 1 sampai dengan 3 juta, di atas 3 juta. Tadi kebetulan dia ada di angka 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 900 sampai dengan 2 juta. Tabungannya misalnya tadi catatannya dari PRT adalah angka 3. Berarti diurutkan dari atas, 1, 2, 3. Dan seterusnya. Sehingga dari data yang dimasukkan oleh PIC tadi, secara otomatis akan masuk pada scoring data dasar, sudah ada skornya.
sampai dengan akses informasi misalnya. Sudah ada skornya di sini. Nah, sehingga akan muncul di kolom AC, skornya adalah 54,75. Kategorinya adalah rawan kemiskinan. Adalah rawan kemiskinan. Kemarin juga ada pertanyaan. Pak, misalnya, ini sudah kami coba ini. Kalau kita melihat kondisi tabel, kepala keluarganya pengangguran. Kemudian istrinya adalah GTT SD, hanya berapa itu kalau GTT SD. Tapi kalau kemana-mana naiknya Pajero. Bagaimana ini? Akan kita logika penghasilannya. Apakah penghasilannya itu hanya dari gaji istrinya yang GTT saja? Kan tidak mungkin. Berarti walaupun suaminya pengangguran, kalau dia naiknya Pajero, berarti kan beli bensinnya dari mana? Nah itu loh, operasional itu dianggap sebagai penghasilan. Ya cobalah nanti fungsi verifikasinya di situ. Ada kejadian yang demikian memang. Laki-lakinya pengangguran, istrinya guru GTT SD, tapi kemana-mana naiknya Pajero. Kita lanjutkan. Ini kemudian yang keempat, admin MCD merekap hasil data RT tersebut ke dalam tabel Excel tadi ya, sudah saya jelaskan yang tadi. Tinggal klik saja, nanti pada scoring otomatis muncul kategori dari warga penjaringan, apakah itu kemiskinan absolut, apakah itu miskin, apakah rawan kemiskinan, ataupun mampu. Kalau tidak percaya, coba kita praktekkan di sini. Nah, dari skor ini kebetulan 54 itu adalah rawan kemiskinan. Misalnya skornya adalah 20. Nanti akan masuk kategori miskin. Misalnya skornya itu ada 4. Mesti miskin absolut. Kalau di sini misalnya saya ketik 55. Tapi tidak boleh manual diketik ya, karena hasilnya dari penjumlahan itu. Rawan kemiskinan, kalau 61 misalnya hasilnya nanti 61, maka dia mampu. Dan seterusnya. Jadi nanti yang diisi, tadi ya saya jelaskan, khusus untuk tabel ini ya, kolom mulai nama sampai dengan pendidikan, pekerjaan, bentar, ini sampai dengan kartu jaminan wajib diisi. Yang lainnya hanya diisi, untuk kolom lainnya hanya diisi di kolom kepala keluarga. Nah, yang jadi persoalan begini, misalnya nanti penjenengan itu ngisi, selain yang untuk data kependudukan, kan nanti diisi semua nih, termasuk kartu jaminan. Lainnya adalah diisi kepala keluarga. Tetapi karena Anda itu copy paste dari atasnya untuk scoring data dasar, nanti di kolom di baris istri, anak, dan anggota keluarganya nanti juga akan muncul scoring. Nanti caranya nanti dihapus saja. Kalau ini selain kepala keluarga, khusus untuk kolom scoring data dasar, nanti akan didal secara manual saja, sehingga yang muncul keterangannya di sini ataupun yang muncul pada kategori hanya pada kepala keluarga saja. Karena yang miskin itu bukan penduduknya, tetapi keluarganya.
Kira-kira seperti itu. Nah, demikian untuk penjelasan kami terkait dengan definisi operasional dan tata cara pengisian data dasar untuk satu data Boyolali dengan MCD. Nah, ini saya buka pertanyaan dulu. Ini ada berapa ini? Mas Adi tolong dipandu berapa itu untuk pertanyaannya. Mungkin dari yang leses dulu. Pak Carek leses. Monggo, yang angkat tangan. Pak Carek leses. Atau dari chatnya di. Hanya hadir aja. Oke. Nggak ada pertanyaan? Suara dong. Ada pertanyaan dari Mariono, Kadipaten, Kunti, Pak Juandi, kemudian Leses Juwangi, Banaran, RT 4, RW 5, sama Desa Banyuanyar. Monggo, mana dulu ini? Atau dari RT 4, RW 5, Banaran dulu. Silakan. Kemudian saya klik kanan lah. Lah iya. RT 4 RW 5 Banaran, tolong untuk speakernya diaktifkan ya. Mikrofonnya. Coba. Mute on. Ya. Silakan. Atau dari Banyuanyar, Desa Banyuanyar. Desa Bojong yang bisa ini, monggo Desa Bojong. Ken, dari mana ini Ken? Oke, silakan.
gelem kae sapa mau. Ayo. Karena kentakon. Itu kentakon. Nah, iya, kentak gelem. Kok kono ra iso buka, iya toh. Oh, dari Kominfo Pak ini. Betul. Iya. Nah, terus ini. Ini tak mau tanya kan. Dari Kominfo Pak, bukan dari kamu. Terus iya. Ya udah. Bisa. Ya silakan dari RT RT 4. ya, RW 5, Pak. ya, RT 4 dulu. Monggo silakan. Terkait pendidikan untuk persamaan persepsi, jadi definisinya kan pendidikan sampai dengan ijazah yang dimiliki. Ya. Artinya kalau sekarang masih SD, berarti pendidikannya tidak tamat SD, Pak. Ya. Belum Kalau tidak tamat, sekarang tidak tamat SD. Iya, Tapi kalau yang kepala keluarga kan enggak mungkin kan? enggak, anggota lain, Pak. Ya. Yang anggota keluarga. Berarti ketika sekarang SMP berarti juga pendidikan terakhir SD ya? Ya. Yang Betul, Pak. sekarang SMA pendidikan terakhir SMP. SMP. Ya. Begitu Pak? Ya, betul. Begitu nggih? Nggih. Ya. Iya saja Pak. Masih. Nggih. Banyutono, Pak. Ya, Pak Yudono. Durutkan saja ya. Ya. Nggih. Terima kasih. Monggo Mas Budi. Juandi. Tanjung Sari, Banyutono. Oh, nggih, monggo. Yang kami tanyakan, Bapak, untuk jaminan kesehatan, ini kan banyak sekali kartu PB itu yang tidak aktif. Itu nanti kategorinya bagaimana? Terima kasih. Banyuanyar, Pak. Bentar. Banyaknya sebentar lah, sebentar. Yang jelas kita di sini terkait dengan kepemilikan, Mas Juandi. Terkait dengan kepemilikan. Terkait dengan kepemilikan, ya. Siap. Oke. Monggo, Banyuanyar. Menyambung dari Pak Juandi, Pak. Jadi di desa itu kan memegang satu akun miliknya Kementerian Sosial, namanya Six Online. Jadi di dalamnya itu ada warga-warga yang sudah ada keterangan, oh dia pemilik PBI atau BPJS PBI. Terus kemudian dia mendapatkan PKH dan lain-lain. Tetapi kenyataan di lapangannya, Pak, untuk yang BPJS PBI ini ada datanya tapi tidak punya kartunya, Pak. Nah, ini apakah bisa dimasukkan ke dalam data pemilik kartu BPJS atau tidak? Oke, Pak Care. Yang dimaksud dalam kepemilikan kartu jaminan kesehatan kan mestinya ditunjukkan dengan kartu. Misalnya Pak Care punya KIS misalnya, apa termasuk dalam daftar jaminan tersebut, tetapi tidak memiliki kartu, bisa enggak digunakan? Ya, berarti ngurus lagi, Pak. Bisa enggak digunakan? Urus lagi, Pak. Nah, berarti ketika itu tidak memiliki kartu, kita menganggap yang bersangkutan punya enggak? Enggak punya. Gitu ya? Ya kalau kalau yang bersangkutan tidak punya tapi kita datanya punya kan? Nah ya. Nah nanti pas Pak Care sakit
pas pacarnya sakit, bisa nggak digunakan itu untuk diklaimkan? Itu cukup dari Banyuanyar cukup ya. Pak, sudah. Ngeleses. Monggo ngeleses. Ngeleses. Apa-apa. Di ora. Kuwi profil kuwi. Foto profil. Cerita. Oh. Oke, Kunti. Kunti lah. Teras Pak, teras. Oke, teras. Teras, monggo teras. Dari teras Pak Lili. Ya, monggo teras. Oke. Sebelumnya kami perkenalkan dari Randusari Pak. Ya, monggo. Oke. Mas Bowo. Yang ya. Oh. Oke. Yang pertama yang kami tanyakan adalah kaitannya dengan kepala keluarga yang sudah meninggal. Ya. Apakah itu data yang ada harus diisi semua atau tidak? Yang kedua, kaitannya dengan penduduk yang sudah terdaftar di sini, itu sudah tidak ditemukan. Maksudnya tetap penduduk setempat, kalau tempat saya penduduk Randusari, tetapi sudah pindah yang tidak diketahui keberadaannya, Pak. Ya. Itu prosesnya gimana? Atau domisilinya kita tidak tahu. Ya. Yang selanjutnya, di Randusari banyak sekali penduduk perumahan itu yang belum ber-KTP di wilayah kita. Oke. Itu prosesnya juga gimana? Ya. Dan Sudah, sementara itu dulu, Pak. Oke, Mas Lili, matur Mas nuwun. Bowo. Ini nomor yang pertama dulu. Makanya data kemarin yang kita kirimkan adalah namanya data koordinasi bersih atau data KB. Data KB itu adalah data yang sudah tidak ada data gandanya. Namun masih ada beberapa data penduduk yang meninggal masih tercatat. Sementara ini untuk pendataan khusus satu data Boyolali dengan MCD, tetap gunakan data tersebut. Yang meninggal tetap cantumkan di situ, tetapi di kolom keterangan dikasihkan keterangan meninggal. Sehingga nanti kepala keluarganya akan berubah di istrinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan kasus di Randusari itu banyak perumahan, teras juga banyak perumahan dan sebagainya ya, yang belum ber-KTP, itu namanya bukan penduduk. Jadi nanti jangan dimasukkan dalam pendataan ini, karena itu hanya warga Randusari, bukan penduduk Randusari. Untuk prosesnya itu di secara administrasi kependudukan saja, Mas Bowo. Mungkin itu. Satu lagi Pak Lili, masih kurang tadi pertanyaan kedua. Ya. Penduduk Randusari, tetapi dia sudah tidak ada di Randusari dan tidak diketahui keberadaannya, Pak. Itu pripun? Oke. Kemudian kalau yang data yang kita kirimkan kemarin adalah penduduk Boyolali. Walaupun domisilinya sekarang tidak di Boyolali dan mungkin tidak diberikan tahu keberadaannya. Gini aja Mas, ini tetap kondisi awalnya kan penjenengan tahu Pak RT di situ tahu kan. Saya yakin itu sudah tidak menjadi warga miskin lagi itu. Sehingga tetap diisi Mas, karena ini adalah penduduk Boyolali, kewajiban kita tetap mengisi administrasi kelengkapan di satu data administrasi ini. Dan untuk kondisi seperti apa yang lebih paham ada di lingkungan setempat, walaupun sekarang domisilinya pun juga tidak ada, karena penduduk Boyolali juga masih punya hak di wilayah Kabupaten Boyolali, walaupun keberadaannya sekarang tidak di Boyolali. Mungkin itu Mas Bowo. Lanjut Pak.
Oke, siap Pak, makasih. Pak Gerjurang. Ada lagi? Pak Gerjurang. Pak Gerjurang, Pak. Mana nih? Pak Pak Gerjurang, monggo Pak Gerjurang. Ini mau tanya Pak terkait Belakung. Pak Gerjurang dulu. Kondisi awalnya nggak mampu loh. Untuk terkait menghitung penghasilan, Pak. Ini banyak warga yang punya beban di bank. Makanya bagaimana ini, Pak? Bisa diulangi, Pak. Bisa diulangi, Pak. Ini untuk menghitung penghasilan. Oh ya. Warga ini banyak yang punya hutang. Ini bagaimana cara perhitungannya, Pak? Apakah hutang itu terhitung atau tidak? Terus yang kedua, ini banyak di wilayah kami ini dalam satu rumah itu ini 2 kakak. Nah, ini terus dengan pengadaan spal, terus MCK, dapur, ini masih jadi satu, ini hitungannya anak sama orang tua. Ini bagaimana ini hitungannya? Oke, untuk penghasilan tadi adalah akumulasi nggih, Pak nggih. Jadi penghasilan akumulasi nggih. Jadi dalam satu keluarga misalnya yang pekerja itu 3 atau 2 dijumlahkan menjadi 1, nanti ditempatkan di baris kepala keluarga, nanti masuk kategori yang mana gitu ya Pak ya. Kalau punya beban hutang itu gimana, Pak? Kita tidak mempermasalahkan, tidak menghitung hutang, Pak. Oke. Terus terkait dengan kepemilikan yang kedua tadi sudah saya contohkan. Di sini adalah rumah tinggal. Satu keluarga, satu rumah ya, bukan satu keluarga. Satu rumah ditempati oleh 4 kakak gitu ya. Berarti jawabannya nanti yang 1 itu rumah sendiri, yang 3 adalah berlindung. Kemudian untuk MCK dan IPAL-nya ketika rumah tersebut memiliki MCK dan IPAL dianggap ada semua, Pak. Dianggap ada semua, Bapak Pak Gerjurang. Oke, nggih. Dari Gedangan, Pak. Oke, nggih. Dari Kauman, Pak. Oke, Kauman, monggo Kauman. Terima kasih, selamat pagi Mas Dik. Ini saya dari Pemkes Kauman, mohon izin untuk diberi langkah karena penduduk Kauman notabene adalah perantauan yang jumlahnya adalah sangat besar, yaitu 35% adalah penduduk Jabodetabek dan sekitarnya. Dengan kedalaman pertanyaan dan kuesioner yang nanti akan ditanyakan ke masing-masing warga, mohon petunjuk langkah apa yang harus kami lakukan. Apakah harus juga melalui via telepon secara langsung, karena di sini adalah termasuk harta bergerak yang notabene kepemilikannya juga yang tahu hanya yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya nomor 2, bahwa Kauman mungkin tidak melibatkan Nyun Sewu sebagai timnya nanti adalah bukan Pak RT, karena dari Desa Kauman dari 28 RT yang 98%-nya adalah sudah renta usianya dan tidak tahu nomor teknologi, Pak. Pilih Nyun Sewu untuk nanti timnya nanti mungkin kami buatkan kerangka tim yang mungkin dari mahasiswa atau tim relawan yang lain. Terima kasih Pak Lili. Ya curhat ya berarti ya. Ya curhat ya. Kauman 35% merantau di Jabodetabek gitu ya. Nanti kan bisa pendataannya lewat via telepon dan itu teknis ya Pak nggih. Terkait dengan mekanisme timnya nanti dikelola di desa saja, monggo silakan. Yang penting kompilasi data satu data Boyolali dengan MCD itu bisa sukses, tepat waktu, tepat sasaran, dan valid, Mas. Satu lagi Pak Lurah, untuk diinformasikan kepada teman-teman semua, khusus untuk pendataan data dasar, satu data Boyolali dengan MCD ini, ojo nganggo rasa, jangan pakai rasa. Kalau nanti pakai rasa,
muncul kecemburuan. Ya, kuncinya adalah ojo nganggo rasa, itu saja. Itu ya. Dari Kemusu, Pak. Oke, Kemusu. Ini berkaitan dengan warga yang merantau, Mas. Berkaitan dengan warga yang merantau. Sebentar. Untuk yang lain, selain Kemusu, mohon dimut dulu ya. Sebentar, mohon perhatiannya. Selain Kemusu, Alele melakukan Kemusu dulu. Monggo silakan. Iya, untuk Kemusu dari warga yang merantau, Pak. Ini nanti kan ada pengisian untuk hasil pengeluaran dan sebagainya untuk BPJS. Nanti kalau kita tidak punya kontaknya, nanti untuk pengisiannya diisi seperti apa ya, Pak? Ya paling enggak diinformasikan dari keluarga terdekat, Mas. Oh iya. Jadi mulai dari kalau dia bekerja berarti nanti kan pilihannya tergantung pekerjaannya sebagai apa gitu kan. Kalau sebagai pabrik jelas UMK kan gitu. Kemudian dagang saya yakin kalau di rantauan mesti kan penghasilannya di atas 3 juta juga. Dan konsumsinya biasanya kalau orang rantau itu pulang mesti kan banyak uang, berarti kan punya tabungan, Mas. Barang-barangnya juga yakin berarti karena dia merantau seperti itu kan. Berarti pendekatannya ke keluarga terdekat gitu ya, Pak? Ya, kalau dan saya yakin, Mas, kalau merantaunya itu iya. sebagai buruh pabrik, mesti punya BPJS Ketenagakerjaan, Mas. Berarti mandiri. Itu ya. Ini rata-rata pedagang kok, Pak. Keongan, Pak. Keongan. Ya, makasih. Kemusu sudah, sekarang Keongan. Keongan. Berapa? Ya, Keongan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dari Keongan. Untuk warga kami yang pekerjaannya itu buruh tani atau tani, itu untuk menghitung penghasilannya gimana ya, Pak? Terima kasih, Pak. Untuk terkait dengan buruh itu kan dengan yang paham sebetulnya kan lingkungan. Rata-rata dalam 1 bulan itu dia kalau buruh tani itu biasanya tidak tetap itu. Dalam 1 bulan itu dia bekerja berapa hari. Tinggalkan kalikan dengan harga bayaran buruhnya dalam 1 hari di lingkungan tersebut berapa. Misalnya kalau di tempat kami 1 hari itu mulai dari jam 7 sampai jam 12 atau jam 11 itu adalah 40 sampai 50 ribu. Ketika dia itu dalam 1 bulan rata-rata 15 hari ya tinggal kalikan aja. 15 hari dikalikan 50 ribu. Kira-kira seperti itu, Mas. Oh itu. Tapi dalam arti dalam satu tahun itu kan tidak sepenuhnya bekerja. Gitu. Ya, makanya rata-rata dalam 1 bulan kira-kira berapa hari. Oh gitu. Kalau untuk tani, Pak, untuk yang tani. Untuk yang tani kan terkait dengan panen, sama. Panennya kira-kira dalam satu bulan, dalam 1 kali panen itu untuk berapa bulan? Atau masa tanam misalnya padi itu kan 3 bulan. 3 bulan itu kira-kira hasilnya berapa kan begitu. Oh gitu. Dan saya yakin itu hanya untuk kepala keluarga, tapi kan belum untuk yang istrinya dan anaknya, Mas. Kalau penghasilan kan akumulasi. Oh, gitu. Oh, iya. Dari Gedangan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Dari Gedangan, Pak. Dari Keongan cukup ya? Cukup, Pak. Jangan. Terima kasih, Pak. Dari Gedangan, monggo. Iya, Pak. Selamat siang, Pak. Melanjutkan dari Keongan tadi, Pak. Di masyarakat kami umumnya petani, Pak. Jadi petani itu rata-rata dari suami, istri, dan anak-anaknya ikut bekerja di pertanian itu, Pak. Jadi untuk penghasilannya cukup ditaruh di kepala keluarga atau dibagikan ke semua yang bekerja itu, Pak? Khusus untuk penghasilan nanti ditaruhkan semua di kepala keluarga, Pak. Oh iya, siap. Ya, gitu ya. Ya. Karena kemarin di pendataan SDGs, Pak, itu pada bingungnya itu banyak yang anggota keluarga dan istri itu penghasilan 0 karena ditaruh di kepala keluarga. Ya. Terima kasih, Pak. Itu ya, sudah cukup. Ada yang lain yang belum? Ada yang belum? Sudah semua? Gunung. Monggo Mas Hedi.
Oke, terima kasih Pak Lili. Jadi terkait dengan dataan ini ya, yang pertama, nanti kalau kaitannya ini dengan BLTDD, saya kira nanti untuk penghasilan ini kan private ini ya Pak ya. Ya. Mungkin jawabannya mungkin tidak real gitu. Kiling materi ini Tiono. Apalagi termasuk tabungan tadi. Ya. Nah, langsung corona ya saya ya. Seandainya hasil dari pendataan ini nanti jumlahnya itu melebihi dari ini ngopiling materi taruhlah ada 300 kepala keluarga lah yang masuk kategori dengan skor terendah itu dari bawah layak diberikan BLTDD, sedangkan mungkin dari BLTDD nanti habis untuk dari DD nanti habis untuk BLTDD. Itu nanti solusinya gimana Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pendataan ini, untuk ini kan keseluruhan ya, baik yang menerima BPNT maupun PKH juga didata juga kan. Nah, nanti dari hasil pendataan ini, seumpama dia dapat PKH atau BPNT, tapi dalam kategori mampu itu nanti pengakuannya seperti apa? Saya kira itu Pak Lili. Terima kasih. Terkait dengan penghasilan Pak Lurah, makanya di situ kami yang akan dinilai adalah hanya satu keluarga dan kita bikinkan ring saja. Makanya di situ tidak akan kita munculkan berapa penghasilannya, apakah 10 juta, 5 juta, 3 juta, berapa, hanya ringnya. Sehingga nanti itu karena tadi sepakat ya yang disampaikan Pak Lurah itu privasi, maka kami pendata pun juga akan menjadi pertimbangan juga, kira-kira kalau pekerja dia setiap hari kerja berarti walaupun itu di swasta berarti ukurannya tetap UMK dan sebagainya, nanti kan bisa di klaster tersendiri terkait dengan itu. Kemudian terkait dengan BLT dana desa yang 40% kebetulan nanti kok dari hasil pendataan ini melebihi 40%, nanti bagaimana caranya dan solusinya bagaimana, kira-kira seperti itu. Nah, kami punya keyakinan dengan adanya pendataan data ini, dengan tabel ini, kemiskinan di tempat penjenengan ataupun desa yang lain, nanti persentasenya kecenderungannya adalah lebih kecil atau dibandingkan dengan yang misalnya penjenengan kategorikan di desa gunung itu ada 100 katakanlah. Coba aja di trial menurut dari 100 warga yang jenengan anggap miskin, kemudian diperhatikan dengan tabel ini, saya punya keyakinan mesti di bawah 100. Karena kami sudah trialkan itu. Semoga saja benar. Kemudian yang kedua, dan kami sarankan kepada teman-teman yang ada desa juga, dari hasil trial ini atau dari hasil tabel ini nanti, kemudian akan ketemu warga miskin, nanti coba penjaringan filter lagi mana yang dapat BPNT dan mana yang dapat PKH, karena juga belum ada aturan yang pasti juga dari kementerian apakah BLT dana desa yang 40% itu yang sudah memperoleh PKH maupun BPNT nanti dikasih atau tidak, itu juga belum jelas. Kami belum bisa memastikan, belum baca terkait dengan itu, yang mendapatkan BPNT atau PKH ketika nanti kita punya data, kita data dari satu data Melali dengan MCD ini kok juga masuk miskin, itu nanti dikasihkan atau tidak. Kira-kira nanti penjenengan filter lagi atau desa filter lagi dari data miskin dari tabel ini, difilter lagi mana yang dapat BPNT dan dapat PKH. Nah, bahan inilah nanti yang akan dibawa ke Musdesus. Kira-kira yang sudah dalam satu data dasar di MCD ini ketemu orang miskin kok difilter ada yang dapat BPNT dan PKH.
Nah, nanti akan dibawa ke Musdasus dengan kondisi yang demikian ini, apakah Assalamualaikum akan mendapatkan namanya kok ngerti kan pun dijenengan iki kok. Akan mendapatkan bantuan dari BLT dana desa atau tidak? Kira-kira demikian Pak Lurah. Halo, dari Inggris Pak. Oke. Untuk yang pertama, terima kasih. Ini dari Ngleses nggih? Oke. Ada perubahan data dari Dukcapil. Yang kemarin belum ada KK, sekarang sudah ada KK. Tapi ada yang kurang, Pak. Blagong sabar dulu, Ngleses dulu. Ada kaitannya data pendidikan dan pekerjaan. Ya, kemudian KK itu belum urut, Pak. Jadi nanti kami harus manual mengurutkan dari kepala keluarga, istri, dan anak itu sendiri. Kemudian yang berikutnya untuk data yang nanti kita cari apabila jumlah mereka miskin itu kurang dari 40%. Bolehkah nanti diambilkan dari yang rawan miskin? Yang terakhir kaitannya dengan IPAL, Pak. Sepemahaman saya IPAL itu agak apa ya? Ada penanganan khusus. Tapi nanti di sini apakah cukup jika punya septic tank dianggap punya IPAL? Itu terima kasih. Oke. Terkait dengan data kependudukan, kami hanya bisa menyajikan BAINIK dan BKK. Jadi nanti untuk urutannya kepala keluarga, istri dan anak, nanti kami serahkan kepada penjenengan, nanti yang lebih paham mana yang menjadi kepala keluarga, istri dan anak ya. Karena itu data kami dapatkan dari yang diunduh oleh Dukcapil, kami hanya menyampaikan kepada penjenengan. Kemudian terkait dengan IPAL tadi ya. Nah, IPAL tadi kami identikan dengan septic tank. Jadi ketika masyarakat sudah mempunyai septic tank, berarti sudah dianggap memiliki IPAL dalam hal ini kaitannya dengan jamanisasi, Mas Cari. Itu ya. Karena kalau IPAL itu harusnya ada IPAL untuk mandi, IPAL untuk cuci, dan IPAL untuk kakus. Tapi dalam hal ini untuk program, untuk kita sinergikan dari programnya Kabupaten Boyolali, terkait dengan jamanisasi. Khusus untuk kemiskinan ini. Ketika ada gambarnya harus ada septic tank-nya gitu. Terus yang tadi ya? Kemudian yang selanjutnya tadi apa, Mas? Oh ya, apabila dari data kemiskinan ini kok kurang dari 40%, tidak bisa diambilkan dari yang rawan kemiskinan, Mas Are. Oke. Itu nggih. Ya. Oke. Dari Blagong sekarang, monggo Pak Lurah. Ya, Blagong. Assalamualaikum. Salam. Tadi saya mengikuti bahwa penyajian data dasar itu melibatkan Bapak RT atau warganya yang dipandang mampu. Kemudian di sini untuk para kadus atau perangkat yang lain hanya tertentu yang masuk di tingkatan input. Nah, maksud saya, apakah bisa di desa itu mengambil kebijakan untuk para kadus dan perangkat yang lain ini ditambahkan, artinya untuk mendampingi penyajian data di tingkat RT tersebut, karena di tempat saya, desa saya ini penduduknya 6.000, bahkan KK-nya sudah mencapai 2.000. Nah, rencana akhir Januari selesai, kalau kami tidak mengambil langkah-langkah itu, tentunya akan sangat kesulitan di dalam penyajian data dasar.
Demikian Bapak dari Melaku. Begini Pak Lurah, sebetulnya terkait dengan petugas yang pendataan di langsung pada masyarakat itu adalah ketua RT. Sebetulnya itu Pak, bukan masyarakat yang dituntut, tapi ketua RT. Kenapa? Karena yang menerima honor setiap bulan kan ketua RT. Itu yang pertama. Makanya dalam surat edaran yang disampaikan oleh Bupati melalui Kepala Dispermasdes, yang akan mendapatkan yang jadi tim itu tadi adalah 1 kepala desa. Diberikan honor kalau tidak salah 250.000 per 3 bulan, ya Pak. Jadi misalnya Pak Lurah nanti tidak usah menerima, tidak apa-apa, diberikan kepada relawan saja Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perangkat desa yang ditunjuk untuk data sektoral itu juga 250.000 untuk setiap 3 bulan. Itu juga 1 juta kan Pak. Nah itu nanti misalnya memang tugas pokoknya fungsinya seperti itu ya duitnya digelumpuknya saya ya apa-apa. Kan 2 juta itu Pak. Oke kan? Nah kemudian kalau di tempatnya penjenengan itu ada 2.000 KK berarti kan honor adminnya desa adalah di atas 700.000 itu kan. Berapa itu? Harusnya di atas 700.000. Karena kalau yang di atas 4.500 kan honornya itu per 3 bulan 1.500.000. Ya nanti dikumpulkan aja Pak. Toh siapa-siapa nanti yang akan menerima, yang akan bertugas di lapangan, penjenengan kelola sendiri Pak. Agar supaya kegiatan itu bisa selesai, gitu aja. Gitu nggih Pak nggih? Ya, borong jadi Pak ada ego rekening dari kepala desa. Demikian Bapak. Ya, mohon manut kalian jenengan Pak Lurah kok. 2.000 KK, 6.000 jiwa. Oke, siap. Oke. Ada lagi? Terus. Pertanyaan untuk desa yang lain? Menyure Pak. Ya, mengle, monggo, mengle. Monggo, mengle. Banyurip. Oh, Banyurip. Ya, monggo Banyurip. Oh, jadi Pak untuk kepala keluarga yang berlindung itu untuk pengisian luas lantai dan dinding itu gimana Pak? Gimana? Bagi kakak yang berlindung. Ya. Yang diukur rumah kalau berlindung berarti yang diukur itu kan rumahnya ya kan Mas? Ya. Ya udah diukur aja rumahnya kakaknya itu berapa itu aja. Biasanya endor nah ini orang yang jelaskan. Terima kasih. Oke, yang lain. Ringin larik Pak. Ringin larik monggo, ringin larik masuk. Nggih, matur suwun Pak. Niki kula bertanglet kan di daerah saya itu kan ada 1 kakak. 1 orangnya itu kan sudah meninggal dan satunya lagi ada orang itu mempunyai gangguan jiwa. Nah, orang yang punya gangguan jiwa itu juga tidak punya NIK. Ya, jadi itu maksudnya nanti dimasukkannya ikut kerabat atau masuk kosong sendiri gitu. Makasih. Jadi kakak ya Bang ya. Kakak itu terdiri dari 2 orang. Yang 1 sudah meninggal, gitu nggih? Pak ringin larik. Nggih, leres Pak. Jadi 1 kakak terdiri dari 2 orang. Ya. Yang 1 itu sudah meninggal. Ya. Gitu nggih. Tapi yang 1 ODGJ gitu kan? Nggih. Nah, ODGJ itu punya NIK ya tadi ya? Enggak ada Pak, itu NIK lama, tidak terdata. Berarti tidak masuk dalam KK ya? Ya, betul Pak. Tidak masuk dalam KK. Berarti kan sementara ini belum jadi penduduk Boyolali. Itu sebenarnya penduduk asli Boyolali Pak, tapi belum punya NIK. Belum dikatakan penduduk kalau belum punya NIK, Mas. Warga Boyolali tapi belum menjadi penduduk Boyolali gitu nggih? Ya. Nah, sementara tidak dimasukkan dulu Mas Bapak. Nanti setelah program ini kita akan melakukan pendataan ulang bagi warga Boyolali yang belum memiliki identitas akan kita data. Kira-kira seperti itu, Pak.
Siapa? Oke. Berarti masyarakat yang belum mempunyai NIK tidak kita masukkan ya Pak? Karena masyarakat penjenengan itu belum tentu penduduk, karena hanya baru warga. Makanya nanti setelah kegiatan ini kita akan melakukan pendataan warga Boyolali yang belum memiliki identitas, akan kita data dan akan diberikan identitas. Kira-kira itu tahap selanjutnya. Kira-kira itu nggih. Dari Pemdes Pilarjo mau tanya Pak. Ngendi? Pilarjo. Oh, Pilarjo. Monggo. Terima kasih. Juwangi berarti ya. Nggih. Ini kan sudah pertengahan Pak. Terus untuk LTDD dari SDRT ataukah dari Mikrofonnya, Mbak. Dulangi, Mbak. Halo. Benging. Halo. Nah. Halo. Noise, Mbak, noise. KPM BLTDD. Halo. Oke. Pelan-pelan saja. Untuk penentuan KPM BLTDD. Ya. Apakah kita harus menunggu hasil dari MCD RT ini ataukah cukup dari kemarin desa kami kan sudah melakukan musdes di awal tahun untuk penentuan BLTDD, Pak. Ya. Ya, terima kasih. Gini Bu, harapannya nanti KPM BLTDD ya berasal dari satu data ini dulu. Gitu nggih? Jadi penentuan KPM atau keluarga penerimaan manfaat BLT dana desa itu berasal dari satu data Boyolali dengan MCD, Mbak. Berarti itu kita nunggu hasil MCD. Iya, enggak apa-apa. Nanti diberikan di bulan Februari. Oh, gitu. Itu ya. Oke, Pak. Oke. Monggo. Tala Broto, Pak. Iya, monggo Tala Broto. Nggih, ini kan wis engko Simo to iki. Wah, aktif Pak Simo, Pak. Ini Pak Lili. Di tempat kami itu bangunan MCD rumah tangga. Akhir Januari harus selesai. Dalam artian satu rumah. Orang muncul itu dua orang ini. Yang satu warga ini punya tanda. Selanjutnya akan didata ulang dan dikasih ini. Ya, kakak di kebetulan ODGJ termasuk sing bayi kakak. Punya penghasilan Pak itu sing didata ki sing enek daftar iki. Jadi kalau begitu sebentar ini dari mana nih? Bentar ini. Matikan dulu. Jangan dimatikan dulu. Mohon maaf. Berarti daftar kono reso tambah. Yang lain matikan dulu. Pemdes Gedangan dimatikan dulu. Nah, oke. Monggo Pak Lurah Blagung. Pak Lurah Tala Broto. Ya, gini Pak. Di tempat kami ada satu bangunan rumah tangga. Kecamatan Bayudana mohon dimatikan dulu. Ya. Monggo. Oh ya. Dalam satu bangunan rumah tangga itu ada dua kakak. Kebetulan yang ibunya itu janda, wis renta wis langsung golek pangan lah. Belas kasihan orang lain ya. Terus yang anaknya juga duda mergo ODGJ di bojone ngono. Ya. Berarti untuk penghasilannya berarti kan nol Pak, enggak punya penghasilan Pak nantinya Pak. Ya. Oke, terus hidupnya sehari-hari, Pak? Ya, belas kasihan. Ya, udah. Berarti kan enggak punya penghasilan kan? Ya enggak punya, Wong. Nah, ya udah. Wong edan siji wis rentak bobrok ya. Nah, itu aja. Dan itu nanti saya yakin masuk kategori miskin, Pak, itu nanti, Pak. Oh ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Lili ya penjelasannya. Sendiri, Pak. Monggo Pak Adam. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara teman-teman ini mungkin kami dari kelurahan, mungkin mewakili dari kelurahan. Yang pertama tadi nyambung dari desa yang tadi saya lupa ya, hubungannya dengan kakak yang bahasannya tadi berlindung.
Mungkin saya menumpang kakak. Jadi misalnya ada satu rumah 2 kakak. Kemudian yang dihitung kakaknya siapa? Misalnya yang menghitung luas rumah. Kemudian fasilitas yang ada di situ sebagai data dasar dan lain-lain. Itu nanti yang dihitung, yang didata kakak yang mana. Karena ini posisinya numpang kakak. Ada dua kakak di satu rumah. Itu satu. Yang kedua, untuk anggaran. Anggaran di desa kan sudah dialokasikan 10 juta. Ada dari dana desa. Lah terus kelurahan pripun? Kelurahan ajeng manggoleke duit king pundi. Nah ini kami mohon pencerahannya. Kemudian begini, Kemiri, misalnya itu dialokasikan 10 juta. Saya ngambil contoh yang paling dekat dengan Kemiri itu Butuh. Butuh itu satu kelurahan 17 RT, Pak. 17 RT 10 juta. Lah Miri 47 RT. Apakah akan dialokasikan sama 10 juta atau bagaimana? Mungkin dari kelurahan kan tidak ada anggaran untuk itu. Nah ini mohon pencerahannya bagaimana solusi untuk kelurahan hubungannya dengan MCD. Kemudian kalau tadi disampaikan ada relawan, mungkin kami nanti akan menggunakan RT dan Saandane. Jadi kita bisa memberdayakan RT dan Saandane. Itu cuma dengan posisi 7.000 hampir 8.000 kakak. Kalau saya membayangkan di akhir Januari, mohon maaf, mungkin Kemiri tidak akan bisa nuntut, Pak. Jadi mohon pengertiannya. Kalau memang itu menggunakan dana sebesar itu dan digunakan untuk hampir 8.000 kakak di Kemiri. Menawi menika Mas Lili, terima kasih. Terima kasih Pak Lurah Adam. Terkait dengan tadi kembali ke tempat tinggal yang ditempati oleh 2 kakak. Itu sebenarnya kan pelakuannya bahasa penjaringan menumpang ya. Itu kan sama dengan nyewa, Pak. Kalau nyewa kan jelas dia punya uang untuk melakukan sewa, tapi belum punya uang untuk membeli rumah sendiri. Nah, di situ nanti hanya diukur kalau 2 kakak berarti jumlah 2 kakak tersebut berapa, luasan lantainya yang ditempati berapa, dibagi itu aja. Ini ukuran kami, tetapi akan berbeda terkait dengan kepemilikannya nanti kan skornya berbeda itu. Ya, terus kaitannya dengan dana 10 juta soalnya kalau 10 juta ada beberapa desa juga tidak cukup, Mas Adam. Itu seperti saya ambil contoh di Desa Tumang, di Desa Cepogo, bukan Desa Tumang tapi Desa Cepogo. Itu kakaknya juga lebih dari 5.000. Nah, kalau dihitung-hitung, kalau lebih dari 5.000 itu honor terkait dengan admin MCD-nya kan 1.400.000 ini. 1.400.000 dikalikan 4 aja sudah berapa? Sudah 5.400.000 kan? Nanti kan belum untuk kepala desanya, belum untuk admin dasa setoralnya, nanti mesti lebih dari 10 juta itu. Nah, 10 juta itu dianggap memang di surat edaran yang dikeluarkan oleh Dispermada adalah minimal, sebetulnya itu. Itu kan karena di desa ada dana desa. Kebetulan surat edaran kemarin yang diterbitkan oleh Dispermada adalah khusus untuk pemerintah desa. Terus kelurahan kan itu gitu kan Mas Adam ya. Kemudian untuk yang kelurahan mestinya sudah ada kemarin di ruang Merbabu kan sudah disampaikan kepada asisten 2 juga kan kemarin Untuk yang kelurahan bagaimana? Tentu saja sampai saat ini mesti sudah diperhatikan oleh asisten 2 terkait dengan penganggarannya di kelurahan. Kira-kira itu Mas Adam. Kalau informasi belum sampai ke kami. Kelurahan untuk yang nominalnya saya pribadi tidak bisa ngatur kaitannya dengan itu. Itu nggak Mas Adam. Siap. Oke. Yang lain? Menyusun Pak. Dari mana? Menyusun Pak. Oke Mas Budi, monggo Mas Budi. Siap. Mohon izin Pak Lili. Yang pertama kita flashback di awal tadi terkait dengan mohon petunjuk penganggaran Pak Lili. Bahwasanya di situ tersebut tim dari MCD terdiri dari 5 tadi, kepala desa yang pertama sampai dengan yang terakhir ketua RT. Mohon petunjuknya dan arahan Pak Lili untuk penganggaran terkhusus untuk ketua RT sebagai garda terdepan terkait permintaan data. Apakah dimungkinkan untuk diberikan semacam stimulus ataupun semacam honor Pak Lili? Karena kan
Dia nanti update-nya sampai di bulan Oktober. Itu yang pertama, Pak Lili. Kemudian yang kedua, di beberapa desa di Kecamatan Banyudono, itu di awal tahun kemarin sudah ada yang melaksanakan Musdesus BLTDD terkait dengan penataan KPM minim 40%. Kemudian untuk penyesuaian data MCD yang kita laksanakan pada kesempatan ini, untuk yang sudah melaksanakan Musdesus tersebut mohon petunjuk lebih lanjut. Demikian Pak Lili. Nggih, terima kasih. Ini saya cukup. Nggih. Terkait dengan honor, kenapa ketua RT tidak sampaikan pada kita tidak sampaikan honor pada surat edaran, Mas Budi? Ya. Kan ada di situ. Karena setiap bulannya Pak RT kan sudah menerima honor 150.000 ya per bulan. Nah, dan salah satunya tanggung jawabnya itu. Kemudian bagaimana caranya agar supaya stimulan tadi ya, stimulus dan sebagainya ya. Itu dari tadi yang dipertanyakan oleh Pak Lurah Blatung tadi, Mas Budi. Monggo di tingkat desa. Di manajemen di tingkat desa nggih Mas Budi nggih. Seperti apa, harus bagaimana? Intinya satu, tujuan satu data dengan MCD itu tercapai. Yang penting begini, prinsipnya satu, jangan pakai rasa untuk pendataannya. Dua, data itu penting, ojo sing penting ini data, Pak. Gitu nggih. Kemudian terkait dengan yang sudah melaksanakan Musdesus nggih. Harusnya kemarin sudah ada pertimbangan ya dari harus memberikan masukan karena program satu data MCD ini sudah bergulir agak lama juga. Tapi karena momennya yang rame itu dikeluarkannya Perpres 104 dan PMK 190, maka baru gaungnya terdengar kan di akhir bulan Desember dan Januari. Harapannya gini, Mas, nanti disesuaikan saja, Mas. Disesuaikan karena saya yakin yang menjadi data Musdesus di beberapa desa yang sudah melaksanakan Musdesus itu pasti akan sebagian yang tidak masuk di MCD ini, Mas. Dan nanti kalau hemat kami, karena Bupati juga menghendaki kemiskinan itu harus ada by name, by address, dan harus ada datanya, penyelesaiannya disesuaikan dengan MCD, Mas Budi. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Saya kira cukup pertanyaannya, sudah berjalan, sudah hampir 2 jam. Banyak salah kata dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila nanti masih ada beberapa pertanyaan disampaikan saja pada auditor pendamping masing-masing. Nanti kami menganggap auditor pendamping masing-masing dari penjenengan sudah mampu dan menguasai topik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dia video. Lihat ya.